Tahukah kamu kenapa disebut 1001 Malam? 1001 Malam adalah kumpulan saga berlapis yang diceritakan oleh seorang putri bernama Syahrazad kepada sang raja untuk menunda hukuman mati terhadap dirinya. Penundaan itu berlangsung selama 1001 malam. 1001 Malam berisi ribuan kisah yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Inilah mahakarya sastra paling epik sepanjang masa. 1001 Malam. Chapter 1. Sejarah. Pada abad ke-8, masa pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah Harun al-Rashid, saat itu Baghdad merupakan salah satu kota perdagangan yang sangat penting. Pedagang dari Tiongkok, India, Afrika, dan Eropa singgah dan dapat ditemukan di sana. Ketika inilah cerita-cerita tradisional dari berbagai bangsa dikumpulkan menjadi satu dan dinamakan Hazar Afshana. Kerangka cerita mengenai Syahrazad dan Syahriar baru ditambahkan pada abad ke-14. Bentuk modern pertama dari cerita 1001 Malam, tetapi masih dalam bahasa Arab, diterbitkan di Kairo, Mesir pada tahun 1835. Chapter 2. Putri Syahrazad. Bingkai cerita utama menyangkut Raja Syahriar yang oleh narator disebut sebagai penguasa India dan Tiongkok yang saat itu bernama Samarkand. Suatu hari, Raja Syahriar terkejut mengetahui bahwa istrinya selingkuh dengan pelayan laki-lakinya. Kemudian, Raja Syahriar membunuh istri dan pelayan tersebut. Dalam kepahitan dan kesedihannya, dia memutuskan bahwa semua wanita itu sama. Karena rasa kekesalannya terhadap mantan istrinya yang telah mengkhianatinya, Raja Syahriar mulai menikahi serangkaian perawan di kerajaannya, hanya untuk mengeksekusi masing-masing perawan keesokan paginya sebelum perempuan tersebut kembali mengkhianatinya. Setiap malam, ia selalu tidur dan melakukan hubungan intim dengan setiap perawan di kerajaan tersebut. Dan ketika pagi hari, sang raja akan membunuh perempuan tersebut. Hal tersebut terjadi terus-menerus, hingga di daerah tersebut hanya menyiapkan 2 orang perawan yang merupakan anak dari wazir atau perdana menteri kesultanan itu. Mereka bernama Syahrazad dan Dinarzad. Akhirnya Putri Syahrazad menawarkan dirinya sebagai pengantin berikutnya yang akan menghabiskan 1 malam dengan sang raja. Namun, ayahnya dengan enggan menyetujuinya. Singkat cerita, Putri Syahrazad dan Raja Syahriar berada di ruangan pengantin. Putri Syahrazad meminta satu hal kepada sang raja, yaitu mengucapkan satu kata perpisahan untuk sang adik tercinta, Dinarzad, sebelum pada pagi harinya ia akan dibunuh oleh sang raja. Sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, ia menyuruh adiknya untuk memintanya menceritakan sebuah kisah kepada sang adik apabila ia datang bersama sang raja. Kemudian, ia menceritakan sebuah kisah untuk adiknya, dan ternyata sang raja sangat kagum dan terpesona karena cerita tersebut. Ia menceritakan kisah tersebut sepanjang malam, dan ketika waktu pagi hampir tiba, ia akan berhenti dan menyesal bahwa ia tidak dapat melanjutkan cerita tersebut karena ia akan dieksekusi. Karena sang raja tertarik akan kelanjutan dari kisah tersebut, maka ia memutuskan tidak akan membunuh Putri Syahrazad supaya dia bisa mendengar kisah selanjutnya di tiap-tiap malam. Hal ini merupakan sebuah strategi yang diatur oleh Syahrazad untuk menyadarkan sang raja dari tindakannya yang sudah kelewat batas. Setiap malam, ia harus menceritakan kisah baru, dan ia akan berhenti bercerita pada titik klimaks cerita menjelang waktu pagi. Hal ini memaksa sang raja untuk membiarkan Syahrazad tetap hidup. Hal ini berlangsung setiap malam. Singkat cerita,
Pada malam ke-1001, Putri Syahrazad mengakui bahwa ia telah menipu raja selama 1001 malam demi menunda hukuman matinya. Putri Syahrazad kemudian menunjukkan kepada raja bahwa ia telah melahirkan 3 anak dari pernikahan mereka. Putri Syahrazad meminta pengampunan. Kemudian raja mempertimbangkan anak-anak mereka dan memutuskan untuk memberi pengampunan pada istrinya dan menyelamatkan nyawanya. Chapter 3. Lebih dari 1001 kisah. Angka 1001 bukanlah majas hiperbola untuk menggambarkan betapa banyaknya kisah yang ada di dalamnya. Bahkan, versi paling lengkap dari Hikayat 1001 Malam memuat lebih dari 1300 kisah, meliputi saga-saga berlapis dan banyak saga independen lainnya. Di antaranya, kisah Jin Ifrit, kisah 3 buah apel, Aladin dan lampu wasiat, Ali Baba, Simbad si pelaut, serta 40 pencuri, Harun al-Rasyid dan Abu Nawas. Chapter 4. Bukan Arabian Night. Aladin dan lampu wasiat, Ali Baba, Simbad si pelaut, serta 40 pencuri adalah kisah-kisah paling populer dalam Hikayat 1001 Malam. Biasanya dianggap bagian dari Hikayat 1001 Malam, padahal bukan bagian dari hikayat tersebut. Kisah-kisah yang justru cerita rakyat Timur Tengah yang asli ini tak muncul dalam kitab Alfu Laila wa Laila versi Arab. Kisah-kisah yang menarik ini justru baru muncul dalam The Arabian Nights yang diterjemahkan seorang sarjana Prancis bernama Jean-Antoine Galland. Galland mengakui menulis kisah-kisah yang banyak diangkat dalam film di berbagai negara itu setelah mendengarnya dari seorang penutur cerita asal Aleppo, Suriah, bernama Hana Diab, yang bersumber dari manuskrip Arab yang tidak lengkap. Pembahasan lebih lengkap mengenai Arabian Night akan ada di video terpisah.